Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di Indonesia? Alhamdulillah sampailah kita pada tugas modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dimana pada modul kali ini saya ingin menyampaikan presentasi untuk demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, dengan saya calon guru penggerak pada pendidikan guru penggerak angkatan 7 Harini Hidayati, kemudian dengan pengajar praktik Ibu Fatimah dan fasilitator Bapak Sugiarto. Nah, pada modul kali ini Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk mewujudkan visi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Nah, diantaranya adalah inquiry apresiatif. Apa sebenarnya inquiry apresiatif ini? Bahwa sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Pendekatan ini berfokus pada kekuatan dan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dalam hal ini adalah sekolah dan warganya untuk dapat terus melakukan perubahan dan perbaikan kualitas. Nah, terkait dengan inquiry apresiatif ini, maka langkah selanjutnya adalah membuat pernyataan prakarsa perubahan. Di mana untuk prakarsa perubahan yang ingin saya luncurkan adalah mewujudkan titik literasi kelas yang nyaman dan berkelanjutan. Nah, untuk mewujudkan hal ini, maka kita perlu meluncurkan juga yaitu tahapan bakja. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama atau define. Langkah yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Yang ketiga adalah gali mimpi, dream. Tahap yang keempat adalah jabarkan rencana, desain. Dan langkah terakhir adalah atur eksekusi, riset. Nah, tahapan bakja ini mulai dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5 akan diuraikan seperti berikut. Nah, pada tahap pertama yaitu buat pertanyaan utama atau define. Intinya pada tahap ini adalah membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan, kekuatan, potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, kemudian melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi dan tim perubahan. Nah, pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah mengapa kita perlu mewujudkan pojok literasi kelas yang nyaman dan berkelanjutan? Bagaimana mewujudkan pojok literasi kelas yang nyaman dan berkelanjutan? Maka, tindakan atau penyelidikan yang akan dimunculkan adalah mencari referensi tentang pojok literasi kelas, kemudian membuka dialog dengan rekan murid, guru, dan kepala sekolah tentang pojok literasi di sekolah, dan yang ketiga, membiasakan siswa berliterasi 15 menit sebelum mulai pembelajaran. Selanjutnya, pada tahap yang kedua, yaitu ambil pelajaran atau discover. Nah, pada tahap ini menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau potensi melalui penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari yang telah ada. Menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, kemudian diskusi kelompok kecil atau besar, dan survei individu. Nah, pertanyaan yang ingin diajukan adalah apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru yang membuat guru membaca. Yang kedua, apa saja buku bacaan yang disukai anak selama ini? Dan yang ketiga, bagaimana pengadaan buku pojok literasi yang berhasil dilakukan seperti ini? Nah, tindakan yang akan dimunculkan adalah diantaranya menggali cita-cita dan harapan murid melalui survei, mendiskusikan dengan murid-murid bacaan yang disukai, melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan dan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, pada tahap yang ketiga adalah gali mimpi atau dream. Pada tahap ini yaitu menyusun deskripsi kolektif guna mana inisiatif terwujud, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Kemudian gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif, dan bisa juga mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama
multi unsur, kapan, di mana, dan siapa saja. Nah, pertanyaan yang akan dimunculkan adalah apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di pojok literasi ini? Bagaimana perasaan saya dengan adanya pojok literasi di kelas, dan apa yang penting dilakukan agar tetap nyaman dan aman. Nah, di antara tindakan yang akan kita munculkan adalah menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka terkait literasi, membuat desain suasana pojok baca yang menarik, nyaman, dan berkelanjutan, dan mencari referensi di internet tentang bagaimana mendesain pojok baca kelas. Tahap yang keempat adalah daftarkan rencana desain, di mana pada tahap ini mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana, kemudian menciptakan organisasi yang ideal, mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masa lalu organisasi yang paling positif dan potensial. Beberapa pertanyaan yang ingin dimunculkan adalah apa langkah-langkah untuk menyiapkan pojok literasi yang diimpikan, berapa lama target untuk menyiapkan pojok literasi, bagaimana pengaturan agar pojok literasi tetap nyaman dan menyenangkan. Maka beberapa tindakan yang dimunculkan adalah membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya, menyusun aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar pojok baca tetap nyaman dan berkelanjutan, kemudian membuat daftar penyumbang buku untuk mengisi pojok literasi. Nah, Bapak Ibu, sampailah kita pada tahap terakhir, yaitu atur eksekusi atau finish, di mana pada tahap ini menentukan siapa yang berperan dalam mengambil keputusan, kemudian menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan langkah. Antara pertanyaan yang muncul adalah siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini, apa saja peran yang dibutuhkan, dan siapa yang mengisi peran tersebut, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pojok literasi dapat tetap nyaman dan berkelanjutan. Nah, tindakan yang akan diambil adalah diantaranya menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, menentukan tenggat untuk penyelesaian tugas, berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, rekan guru terkait kegiatan perancangan pojok literasi kelas, dan mengajak kepala sekolah serta rekan sejawat untuk mengobservasi kegiatan pembiasaan literasi 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, itu tadi 5 tahapan kerja yang akan kita wujudkan bersama sesuai dengan prakarsa perubahan, yaitu untuk membentuk pojok literasi kelas yang nyaman dan berkelanjutan. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa kita sebagai pendidik dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif model kerja sebagai salah satu cara dalam meningkatkan manajemen organisasi atau pembelajaran yang kelas. Nah, kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, sekolah, dan elemen masyarakat menjadi hal yang wajib dilakukan jika kita ingin mencapai hasil yang maksimal. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.